Maka ayah bunda dan teman-teman semua, ketahuilah, yang kaya juga pasti ada ujian di dalam hidup mereka. Begitu pula yang populer, yang cantik, yang tampan, yang rupawan. Jangan dikira privilege tampang dan wajah itu selalu membuat orang jadi bahagia. Betapa di zaman Umar bin Khattab dulu, ada seorang lelaki yang tampan, ini pemuda yang jadi idaman, sampai-sampai dibotak, dicukur gundul, lalu kemudian diusir oleh Umar bin Khattab keluar dari kota Madinah, karena dia menjadi fitnah. Betapa tampang itu juga kadang-kadang bisa menjadi ujian bagi sebagian orang. Makanya kita bersyukur ya yang tampangnya biasa-biasa aja gitu ya. Karena setiap orang tuh memang ujiannya beda-beda gitu. Tapi ketahuilah bahwa ujian itu tidak akan pernah salah memilih pundak. Meskipun kita lahir dari orang tua yang biasa, meskipun kita lahir dari keluarga yang biasa, tapi yakinlah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah salah menakdirkan kita karena Allah Subhanahu wa taala itu selalu presisi setiap ketetapan dan ketentuannya. Dan yakinlah kita pasti akan kuat menghadapi apa yang Allah ujikan buat kita. Yang namanya kehidupan kan pasti ada ujian dan tiap orang ujiannya berbeda-beda. Ngomong-ngomong tentang ujian ya ayah bunda dan teman-teman semua, jangan dikira ujian itu hal yang tidak kita suka saja ya. Hal yang kita suka itu juga merupakan ujian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nabluukum bisyarri wal khair." Kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Ayat ini menjadi dalil bahwa ujian bagi seseorang itu tidak hanya yang negatif-negatif saja, tapi yang positif juga bisa jadi ujian buat kita, ya. Oleh karenanya, ya bunda dan teman-teman semua, kalau kita ditimpa hal-hal yang negatif, maka kita disuruh untuk bersabar. Kalau kita ditimpa hal-hal yang positif, maka kita disuruh untuk bersyukur. Dan inilah kunci-kunci bahagia. Kata Syekh Muhammad At-Tamimi, "Idza u'tiya syakara, wa idza tuliya sabara, wa idza adnaba istaghfara. Fa inna haula'i thalath unwanus sa'adah." Jika diberi nikmat, dia bersyukur. Jika diberi musibah, dia bersabar. Dan jika berbuat salah, dia beristighfar. Ketahuilah sesungguhnya tiga hal ini adalah kunci-kunci kebahagiaan. Syukur, sabar, istighfar. Inilah tiga kunci kebahagiaan. Dan untuk bisa menjalani ujian-ujian dalam hidup kita ini, maka kita perlu tiga kunci kebahagiaan ini. Menghadapi ujian yang menyedihkan, kita perlu bersabar. Perlu sabar nggak kira-kira? Perlu sabar. Kita perlu sabar dalam berbagai macam aspek kehidupan kita. Makanya Imam Ahmad mengatakan, "Dzakarallahu sabra fil Qur'anil Karim aktsar min tis'ina mawdhi'an." Allah Subhanahu wa taala menyebut sabar di dalam Al-Qur'an lebih dari 90 tempat. Banyaknya pembahasan tentang sabar gitu ya di dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa kita itu butuh selalu untuk diingatkan tentang sabar. Kita kita butuh diingatkan untuk selalu kuat menghadapi ujian. Kita perlu sabar untuk bisa bahagia. Pun demikian, kita perlu bersyukur untuk menghadapi sesuatu yang kita suka. Dan syukur ini adalah sebuah hal yang sifatnya wazifatul umur. Harus terus-menerus kita lakukan. Kenapa demikian? Karena kenikmatan yang Allah berikan itu tidak pernah terputus datangnya. Maka kita wajib untuk terus-menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya coba ayah bunda dan teman-teman lihat surat Luqman ayat 12 ya. Di surat Luqman ayat 12 itu Allah berfirman, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi." Siapa yang bersyukur, maka sejatinya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid, dan siapa yang kufur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Lihat ya Ibu dan teman-teman. Ketika Allah suruh kita bersyukur ya di dalam ayat ini, Allah pakai fi'il mudhari. Ini buat yang teman-teman yang udah belajar bahasa Arab, mungkin sedikit banyak tahu ya. Fi'il mudhari ini menunjukkan makna dawamul istimrar, terus-menerus dan berkelanjutan. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Siapa yang bersyukur, maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Tapi kalau bicara tentang kufur, Allah pakai fi'il madhi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang kufur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dalam ayat ini, kalau bersyukur pakai fi'il mudhari, kalau kufur pakai fi'il madhi.
Fi'il madhi itu menunjukkan makna keterjadian sesuatu saat itu saja. Sekali saja. Maka orang berbuat kufur sekali saja, maka dia sudah divonis sebagai orang yang kufur. Tapi beda dengan orang yang bersyukur. Kenapa pakai fi'il mudhari? Karena orang dikatakan sebagai ahli syukur kalau dia terus-menerus mensyukuri kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia mensyukuri hal-hal ringan, hal-hal sederhana yang dialaminya gitu. Tahu nggak kenapa Nabi Nuh dikatakan sebagai abdan syakura dalam Al-Quran? Inna Nuhan kana abdan syakura, kata Allah di surat Al-Isra ayat 3. Kenapa demikian? Kata Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi, Inna Nuhan kana idza akala qala alhamdulillah. Nabi Nuh itu soalnya kalau dia bisa makan, dia ucapkan alhamdulillah. Idza syariba qala alhamdulillah. Kalau bisa minum, dia ucapkan alhamdulillah. Wa idza labisa qala alhamdulillah. Jika bisa mengenakan pakaian, dia ucapkan alhamdulillah. Wa idza raqiba qala alhamdulillah. Dan jika bisa berkendara, dia ucapkan alhamdulillah. Jadi Nabi Nuh itu mensyukuri aktivitas-aktivitas sederhana yang dilakukannya. Maka dia langsung memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukurnya. Maka gara-gara Nabi Nuh mensyukuri nikmat-nikmat yang ringan, nikmat-nikmat yang sederhana, memaknai, ya. Nah, ini konsep meaningfulness lain ya. Berusaha untuk mencari kebermaknaan dari apa yang sudah dirasakan, apa yang sudah dipunya. Maka itulah sebabnya kenapa Nabi Nuh alaihissalam dikatakan sebagai abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Gitu ya. Kadang-kadang dengan kebersyukuran inilah ya justru yang akan membuat kita jadi lebih bisa tegar menjalani episode kehidupan. Sehingga kita akan berhenti untuk terus-menerus mengutuk kegelapan. Kita lebih berusaha untuk menyalakan lilin. Karena daripada mengutuk kegelapan, lebih baik kita menyalakan lilin. Daripada kita terus menggerutu, kenapa aku lahir dari keluarga semacam ini? Kenapa aku lahir dari orang tua yang semacam itu? Daripada menggerutu dan menyesali takdir, lebih baik kita perbaiki keadaan. Lebih baik kita nyalakan lilin. Kita berusaha menjadi penerang walaupun kita masih kecil. Ya, kita berusaha untuk menjadi lentera walaupun mungkin cahaya kita belum tentu terlalu membara. Tapi tidak mengapa, karena sejatinya kalau kita sudah memulai kebermaknaan di dalam hidup, maka biasanya akan lebih lapang hati kita menjalani hari-hari yang tersisa. Sejak kapan sih ujian itu jadi masalah? Kalau kita masih punya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita jangan bersikap insecure, justru kita malah harusnya bersikap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh Nabi Nuh tadi ya, hal-hal yang ringan, hal-hal sederhana disyukuri. Alhamdulillah lahir dari orang tua yang gigih berjuang. Alhamdulillah lahir dari bunda yang perhatian. Alhamdulillah lahir dari ayah yang mungkin jarang mengungkapkan bahasa cinta lewat word of affirmation gitu ya. Tapi doa-doanya tidak pernah putus untuk kebaikan hamba selaku anaknya. Misalnya demikian. Ada banyak kebaikan-kebaikan yang masih bisa kita syukuri dari orang tua kita, dari keluarga kita, ya. Dan mari kita belajar untuk memaknai kebersyukuran. Sebagian orang itu baru mau bersyukur kalau mendapatkan nikmat yang diidam-idamkan. Padahal tidak seperti itu. Konsep syukur itu sederhana. Syukur itu dimulai dari memaknai dari apa yang sudah kita rasa, apa yang sudah kita punya. Tuh. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengajak kita untuk memaknai hal-hal sederhana yang kita rasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu kutu fi yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang di waktu pagi harinya dia aman di rumahnya, dia sehat badannya, ada makanan yang bisa disantap di hari itu juga, faka'annama hizat lahu dunya, maka sesungguhnya seolah-olah dunia itu sudah terkumpul pada dirinya. Lihat ya ayah bunda dan teman-teman semua ya, gimana Nabi memaknai keberlimpahan dunia dengan hal-hal yang sederhana. Di waktu pagi, kita aman di rumah. Mungkin sebagian saudara-saudari kita ada yang nggak aman di tempat tinggalnya yang sekarang.
saudara-saudari kita ada yang kena bencana, ya. Saudara-saudari kita mungkin ada yang negerinya lagi kena perang. Dan Nabi katakan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Siapa di antara kalian yang di waktu pagi, dia aman di rumahnya. Mu'afan fi jasadihi. Dia sehat badannya. Ya Allah, ya Allah. Banyak saudara-saudari kita yang lagi sakit. Banyak saudara-saudari kita yang lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah sakit. Kalau kita lihat di rumah sakit itu nggak pernah sepi, ramai terus-terusan. Apalagi kalau saudara-saudari kita kena korban bencana gitu ya. Ya Allah, ya Allah. Betapa nikmat sehat itu adalah mahkota yang jarang terlihat oleh diri kita. Baru kita rasa nikmatnya punya sehat itu ketika kesehatan itu hilang dari diri kita. Semoga Allah ampuni dosa-dosa dan kelalaian kita dalam mensyukuri setiap kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala.